Kementerian Dalam Negeri mengaku belum membahas khusus penunjukan perwira aktif TNI Polri sebagai penjabat gubernur. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya, dan menjadi polemik di publik ya, bahwa pengisian pejabat sementara atau pelaksana tugas kepala daerah secara normatif sudah diatur di dalam undang-undang yang terakhir itu, kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, sebagai ketentuan yang memberikan panduan ya, secara yuridis bahwa pengisian jabatan sementara atau pelaksana tugas kepala daerah yang berakhir masa tugasnya dan memerlukan pejabat sementara, mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu masih dilaksanakan tahun 2024. Secara filosofis sebenarnya pengisian jabatan itu bersifat sementara, dan oleh undang-undang itu tidak digunakan dalam kerangka untuk jangka yang panjang, jadi hanya mungkin maksimal 6 bulan atau 1 tahun. Dalam pengalaman ini, selama ini memang pejabat sementara atau pelaksana tugas itu sewajarnya diberikan atau dipercayakan kepada pejabat sipil. Mengapa? Karena jabatan pemerintahan itu memerlukan pencermatan dan pengalaman yang dimiliki oleh pejabat yang sudah menduduki jabatan sipil yang lama, sehingga di sana disebutkan bahwa untuk pejabat pelaksana tugas gubernur misalnya itu harus dari pejabat tinggi madya ya, sedangkan untuk pejabat bupati atau wali kota bisa diambil dari jabatan jenjang jabatan ASN yang setara dengan pejabat tinggi pratama. Nah, di situ menunjukkan bahwa dengan syarat itu adalah merujuk kepada jabatan sipil. Demikian juga ada peraturan di dalam ketentuan yang lain bahwa untuk menduduki jabatan sipil, seorang tentara, TNI atau Polri yang aktif harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Namun dalam konteks jabatan yang bersifat sementara, yang jangkanya pendek, ya, sebenarnya itu bisa diisi oleh pejabat yang menduduki setara dengan, kalau bupati wali kota, dengan jabatan ASN yang pejabat tinggi pratama tadi. Sementara untuk pejabat gubernur adalah pejabat setara dengan pejabat tinggi madya. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa secara filosofis peruntukan dari peraturan itu adalah untuk jabatan sipil. Sehingga kalau disebutkan bagaimana kalau itu diisi jabatan orang non sipil, artinya dari TNI atau Polri, menurut saya dalam konteks kasus yang sekarang terjadi harusnya dia nonaktif dulu menjadi anggota TNI aktif atau Polri aktif. Mengapa? Karena secara filosofisnya dan yuridisnya sesungguhnya peruntukan jabatan sementara untuk PLT gubernur maupun bupati wali kota itu adalah untuk jabatan sipil. Pertama, tentu suatu peristiwa atau keputusan penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara pemerintahan dan negara itu harus bersumber dari regulasi yang jelas dan pasti ya. Karena di sana harus memiliki kepastian hukum, memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga tujuan dari penyelenggaraan atau pengambilan keputusan oleh pejabat penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara tadi itu
menghindari untuk terjadinya maladministrasi. Nah, sehingga dalam konteks pemilihan atau penetapan pengisian jabatan sementara kepala daerah, harusnya melihat pada regulasi, mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang ada, baik itu undang-undang maupun peraturan terkait, dan apabila belum ada seperti yang diperintahkan oleh dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan terhadap persoalan ini, memberikan rekomendasi atau catatan bahwa pemerintah agar tidak terjadi kekosongan hukum perlu membuat peraturan pedoman pelaksanaan tentang pengisian jabatan ini. Nah, dengan demikian seharusnya pemerintah dalam hal ini sebelum ada penyelenggaraan pengisian jabatan itu disusunlah peraturan teknis, peraturan pedoman yang terkait dengan bagaimana pengisian jabatan PLT tersebut.